Wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah. Alhamdulillah, hari ini penghujung bulan Syawal kita semua bisa diberi Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita diberi kesehatan serta usia agar kita bisa memaksimalkan amal-amal kita bagi persiapan kita menghadapi hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan pagi hari ini. Ustaz Abdulaziz yang saya belum pergi ke Bandung sehingga tidak bisa mengisi suasana di Bapak dan Ibu rahmatullah. Pagi hari ini kita sedikit merenungi ayat-ayat dalam surat Al-Fajr. Al-Fajr adalah salah satu surah dalam juz 30, dan ini akan memberikan banyak pelajaran untuk kita semua agar kita bisa mengambil prioritas dalam hidup ini. Baik, untuk barokah hari ini kita awali dengan sama-sama baca surat Al-Fajr ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi roknya itu dibaca tipis, tetap ada ya, tidak walfaj, tapi suara roknya tetap ada, tapi tipis ya. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين
al-fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar itu subuh, ya. Makanya sholat subuh kalau di Arab disebutnya sholat al-fajr. Dalam hadis Nabi, raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar, artinya qabliyas subuh, 2 rakaat sebelum sholat fajar. Sholat subuh fajar itu adalah sholat subuh. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar? Dalam tafsir dikatakan banyak sekali hal-hal yang utama yang terjadi di waktu fajar, baik sebelum atau sesudahnya. Ini adalah waktu yang sangat penting untuk kita perhatikan agar kita bisa mengambil prioritas dari, karena di ayat selanjutnya dijelaskan, ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta hubban jamma, luar biasa. Itu kira-kira. Maka Allah menyebutkan bersumpah dengan waktu fajar, di mana di sana ada fadilah-fadilah yang jauh lebih besar daripada sekedar harta. Ini para ulama menyebutkan termasuk surat Makkiyah, diturunkan sebelum Hijrah, sebagiannya diturunkan setelah Hijrah. Misalnya di ayat akhir, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan ridho. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam hamba-hambaku yang soleh, masuklah ke dalam surgaku. Ini berkaitan waktu itu wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, ya. Dan saat itu setelah beliau wafat, maka turunlah ayat ini, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Ada juga asbabun nuzul ayat itu berkaitan dengan ketika habis perang Uhud, kaum muslimin kehausan, ya. Ada sumur di situ namanya Bi'rul Rumat, sumur Rumat, ya, yang sangat dibutuhkan walaupun harganya mahal. Maka Nabi mengatakan, barang siapa membeli sumur Rumat ini, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka saat itu Sayyidina Utsman bin Affan membeli dan dihadiahkan untuk kaum muslimin. Jadi pahala kalau kita memberi manfaat di banyak orang, insya Allah pahalanya berkah. Ikhwatul iman rahmatullah, salat subuh dikatakan dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat di waktu pagi dan petang untuk mengingat ini sebelum turun kewajiban salat 5 waktu sehari, yaitu setelah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kejadiannya sekitar 10 atau 11 kenabian. Sebelum itu ada salat pagi dan petang. Artinya salat dari syamsi ila masakil laili wa qur'anal fajr, dan bacaan Quran di waktu subuh. Kita sholat subuh berjamaah mendengarkan imam membaca ayat
Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, karena sungguhnya bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi berdoalah bagi bapak-bapak semuanya yang sholat berjamaah di masjid. Kalau itu ada yang mau sholat di masjid, enggak ya. Bacaan Quran ketika itu tadi ya sholat subuh mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Apa artinya kalau disaksikan para malaikat? Adalah kita didoakan oleh para malaikat. Para malaikat tidak pernah selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kepada rahmatullah, dalam hari amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di waktu subuh dan asar, oleh malaikat penjaga waktu subuh dan malaikat penjaga waktu asar, malaikat malam dan siang. Ketika pada subuh, malaikat malam kembali ke langit dan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebulan saya tinggalkan dalam keadaan salat berjamaah. Begitu pula malaikat siang ketika naik ke atas, kalau kita sholat asar berjamaah, maka disebut namanya sebulan ditinggalkan dalam keadaan sholat berjamaah. Malaikat siang datangnya juga subuh, malaikat malam datang juga subuh. Maka sangat beruntung bagi kita yang bisa menyempatkan diri untuk sholat asar dan subuh terutama. Ini waktu-waktu yang penting. Ada banyak keutamaan di waktu subuh sebelum maupun sesudahnya, sehingga Allah bersumpah dengan wal-fajri, demi waktu subuh. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan raka'ataini qoblal fajri khairun min huburin na'am, atau di redaksi lain khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum waktu subuh lebih baik daripada onta merah, atau dalam redaksi lain lebih baik dari dunia seisinya. Onta merah itu kendaraan yang paling mewah ketika itu ya. Kalau orang sekarang mungkin kendaraan mobil sport ya, yang harganya mungkin miliaran. Bahkan lebih dari itu, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, banyak sekali ya dunia dan seisinya itu ya. Ada rumah, ada mobil, ada gedung, ada segala macam. Namun semua itu memang tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dia berakhir, ketika kita sudah wafat, baru akan ditampakkan pahala-pahala itu semua. Luar biasa. Kalau saja sholat qobliyahnya begitu pahalanya, ya, apalagi sholat subuhnya. Jadi sholat subuhnya lebih daripada itu, karena posisi sholat wajib itu di atas sholat sunnah. Kayak kita di bulan Ramadan ke masjid itu urutannya yang pertama sholat isya, urutannya, baru sholat rawatib setelah isya, baru sholat tarawih. Jadi niat kita janganlah masjid mau sholat tarawih, itu adalah urutan ketiga. Yang pertama itu sholat isya, itu luar biasa.
baru sholat rawatib, setelah isya baru sholat tarawih. Tarawih itu prioritas urutan ketiga. Sehingga ketika Ramadan sudah lewat, sekarang masih ada sholat isya dan rawatib. Itu kita laksanakan sebaik mungkin. Karena pahalanya itu sholat wajib jarang disebutkan pahalanya, yang adalah ancaman karena sudah pasti begitu besar pahala sholat wajib itu. Ada sahabat yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya maunya mengerjakan yang wajib saja, ya. Sholat wajib, puasa wajib, zakat, ya, kalau mampu, ya. Apakah kalau mati saya masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Dia hanya mau mengerjakan yang wajib saja, akan dia masuk surga. Jadi wajib itu luar biasa. Kemudian sebelum sholat fajar itu ada sholat penutup di penghujung malam, namanya sholat witir. Ulama sepakat menjelaskan bahwa witir itu adalah amal sunnah yang mendekati wajib. Ya. Makanya jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat witir. Bahkan kalau kita susah bangun di penghujung malam, sebelum witir kita sudah melaksanakan sholat witir. Di antara pahala sholat witir dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi adalah khairun min humirin na'am, ya, sama dengan qobliyah subuh, ya. Jadi lebih baik daripada dunia onta merah. Itu di antara fadilah menjelang fajar, ya. Di antara fadilah lain menjelang fajar adalah waktu sahur. Ya, waktu sahur itu kalau kita sahur kira-kira jam 4 gitu, ya. Sebelum waktu isya kita berhenti untuk siap-siap sholat subuh. Isya sebenarnya masih boleh, ya, tapi untuk siap-siap, ya. Kalau lewat nggak apa-apa. Di waktu sahur itu lah waktu kita untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah waktu yang terbaik untuk kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Az-Zariyat disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu ketika di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka ketika di dunia sedikit tidur di waktu malam dan banyak melaksanakan yang lain. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi profil ahli surga itu ketika di dunia kanu minal laili ma yahjaun, ya. Malamnya itu banyak untuk jamaah lain. Di surat lain diceritakan ada 2/3 malam, ada yang setengah malam, paling sedikit 1/3 malam. Kalau malam itu 9 jam, 2/3 6 jam untuk yang lain. Setengahnya 4,5 jam dan 1/3-nya 3 jam. Itu di surat Al-Muzammil, ya. Dikisahkan para sahabat itu paling sedikit 3 jam. Kalau kita mungkin 1/10-nya juga itu atau kurang, ya.
Minimal kalau tidak melaksanakan itu adalah mobil ashar itu di waktu sahur mereka beristighfar. Masuk waktu sahur, kita tahu waktu sahur ya, istighfar yang banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita nggak sempat berdoa apapun, maka bacaan istighfar itu mencukupi semuanya. Insya Allah Allah mengerti apa kemauan kita dan kita banyak beristighfar. 3 kali Allah menyebutkan ayat tentang istighfar di waktu sahur. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 17 kalau sebenarnya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang terbiasa istighfar di waktu sahur. Itu disejajarkan dengan para as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, al-qanitin wal mustaghfirina bil ashar. Yang ketiga Allah sebutkan secara tersirat dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika anak-anak Nabi Yakub, ini kan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya, dan akhirnya Nabi Yusuf kesana menjadi orang sukses, menjadi penguasa Mesir. Dan ketika itu terjadi paceklik di mana saudaranya dari jauh datang untuk meminta gandum, maka ketika peristiwa itulah dipertemukan Nabi Yusuf dengan saudaranya, dan saudaranya akhirnya diberitahu bahwa itu adalah Yusuf. Jarak antara dimasukkan dalam sumur dengan ketemuannya itu kurang lebih 40 tahun. 40 tahun ketemu lagi. Maka saudaranya mengakui bahwa mereka telah berbuat salah. Maka dalam surat Yusuf ayat 97 yang salah, saudaranya itu mengatakan pada ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam, ya abati astaghfir lana, ya wahai bapak, mohonkan ampun kami kepada Allah. Apa jawaban ayahnya? Ayah Nabi Yakub alaihissalam seorang nabi, ya. Doanya adalah makbul. Saufa astaghfiru laka rabbi, ya, nanti aku mintakan ampun kalian kepada Tuhan. Kenapa Nabi Yakub tidak langsung berdoa memohonkan ampun anak-anaknya walaupun beliau seorang nabi? Rupanya beliau menunggu waktu sepertiga malam, waktu sahur, ya. Jadi menunggu waktu sahur untuk berdoa kepada Allah, karena waktu itu adalah waktu yang makbul. Dalam 3 surat itu adalah Allah menyebutkan keutamaan beristighfar di waktu sahur. Kemudian dalam sepertiga malam terakhir, ya, kita semua sudah mendengar bahwa Nabi SAW bersabda bahwa di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan seluruh permintaan hamba-Nya. Maka usahakanlah kita bangun di sepertiga malam terakhir antara jam 1 sampai subuh, ya. Bangun di waktu itu, melaksanakan jam lain, berdoa pada Allah, melaksanakan salat witir dan istighfar, ya. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang sangat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melewatkannya. Jangan bangun-bangun pas subuh, ya kalau sekali berdoa, tapi kalau seringan, kalau sebisa mungkin bangun sebelum subuh. Awal-awal mungkin pakai alarm, ya, setel alarm di HP atau punya jam beker yang ada ayamnya itu, ya. Naruh jam bekernya juga jangan dekat kasar, kayak di atas lemari. Sebab kalau bunyi matiin kalau dekat kasar, kalau di atas lemari kan bangun dulu, ya. Awal-awal.
Nanti insya Allah selanjutnya kita terbiasa, sistem tubuh kita terbiasa bangun di sebelum subuh. Sebenarnya kalau kita mau tidur memohon pada Allah, Allah mengabulkan. Ya Allah, bangunkanlah saya jam 3. Jam 3 bangun. Tapi masih nanti kita ya 5 menit lagi juga 15 akhirnya kan gitu. Tapi kalau kita mau nonton bola ya, kok bisa ya? Kok bisa ya Pak? Jam 2, jam 3 ada pertandingan sepak bola. Bangun sebelum itu bikin kopi, beli semalam kacang, kerupuk segala macam. Itu karena hobi, memberi kenikmatan. Ya. Juga orang-orang di pasar, ya. Kalau kita ke pasar di Curug jam 3 udah rame, ya. Tapi jualan, ya. Mengapa mereka bisa? Karena butuh. Maka jam 2, jam 3 udah ke pasar. Dua hal itu ya, karena butuh dan kedua karena memberi kenikmatan. Usahakan yang mulai betul begitu. Karena kita merasa butuh, karena kita merasa menikmatkan dengan yang mulai hobi. Ya. Maka bangun kalau perlu bangun malam kita bikin kopi, ya. Siapkan aksesorisnya supaya nggak ngantuk. Gitu. Bagi yang kurang sehat atau sudah tua, bikin senyaman mungkin. Ya. Waduh, yang mulai sepertinya lama. Ya. Sholat sunnah itu berdiri itu bukan merupakan rukun, beda dengan sholat wajib. Kalau mau dari awal sampai akhir mau duduk silahkan. Kalau sholat wajib itu rukun, harus berdiri. Baru kalau sakit baru duduk, kalau nggak bisa berbaring. Kalau sholat sunnah berdiri bukan merupakan rukun. Jadi silakan dari awal sampai akhir mau duduk silakan. Duduknya mau di bawah, mau di kursi boleh. Nggak hafal Quran mau sambil baca silakan. Ya. Sambil baca Quran silakan. Dulu Aisyah kalau malam bermakmum pada budaknya itu membaca mushaf. Ya. Mushaf yang dulu dibulat-bulat gitu ya. Sholat sambil baca. Jadi buat senyaman mungkin. Repot berdiri, duduk di kursi, duduk di bawah. Kalau yang lebih afdal di bawah. Ya. Karena kalau sujud langsung ke tangan. Di kursi ya boleh. Jadi buat senyaman mungkin. Itu dalam sepertiga malam terakhir kita melaksanakan qiyamul lail. Berapa jumlah rakaatnya? Nah, ini sebetulnya jumlah rakaat sholat malam itu tidak dibatasi. Hanya saja Aisyah pernah menyampaikan pada kesaksian beliau, Nabi SAW baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan adalah 11 rakaat. Walaupun Nabi pernah juga 13 rakaat melakukan. Dalam hadis Nabi, sholat terlalu makna. Sholat malam itu 2 rakaat sampai ya. Silahkan mau sholat terus. Maka dari itu para salafus saleh melaksanakan sholat malam itu ada yang 20 rakaat ditambah 3 rakaat, ada yang 36 ditambah 3 rakaat, ada yang Imam Bukhari itu sholatnya 100 rakaat Bukhari. Ya sebenarnya batasan makna dua salat. Silakan mau yang mana. Kita lanjut Al-Fajr. Oh iya, tentang waktu fajar tadi saya ulang ya, ada waktu fajar itu sholat subuh itu. Yang kedua adalah
qobliyah subuhnya, mundur lagi sholat witirnya, istighfarnya, doa di sepertiga malam terakhir, itu semuanya mustajab. Adapun setelahnya di antaranya ada hadis yang menyebutkan kalau kita pada sholat subuh kemudian zikir pada Allah, untuk nyawiritan boleh, atau mungkin sholatul ilmi semacamnya boleh, kemudian baca Quran juga, semuanya zikir pada Allah sampai waktu syuruk, lewati kita jalan pas syuruknya, kemudian kita sholat 2 rakaat ke Nabi seperti haji sempurna, taman sempurna. Kalau kita punya waktu pada subuh, kemudian kita berdiam diri, berikan, kita baca Quran, kalau beli ini seperti ini, masuk waktu syuruk, ya, syuruk itu kurang lebih subuh plus 50 menit. Kalau subuhnya tadi 35 tambah 50, ya sekarang ya 35. Nah, waktu syuruk tambah kira-kira seperempat jam, ya. Pas habis tafsir kita sholat syuruk 2 rakaat, maka Nabi seperti haji sempurna. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, sebagian lagi tetap mengatakan hadis ini adalah walayalin asyr, dan malam yang 10. Ya. Malam yang 10 para mufassir menjelaskan adalah malam atau hari-hari pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, disitulah kalau kita mengerjakan amal-amal soleh, kata Nabi, besar pahalanya melebihi orang yang berjihad di jalan Allah, kecuali yang berjihad ini meninggal. Syahid di jalan perang baru bisa menyamai amal baik di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Di bulan Juni, kalau sekarang akhir Syawal, ya kira-kira tanggal 21 Juni sampai 29 ya, itu adalah walayalin asyr. Walaupun ada ulama yang mengatakan malam sayanya 10 itu malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, dua-duanya kalau kita bacakan insya Allah dapat. Allah bersumpah dengan ini adalah menunjukkan betapa pentingnya, luar biasanya waktu ini. Walayalin asyr, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah yang masyhur ulama mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini kaitan dengan asbabun nuzul dan wafatnya sahabat Nabi. Wasyaf'i wal watar, dan demi bilangan genap dan ganjil. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah sholat itu ada yang rakaatnya genap, ada yang rakaatnya ganjil, yaitu maghrib. Ya. Sholat witir juga ganjil. Ada orang yang mengatakan bahwa surat ini kaitan dengan bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watar, genap maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watri adalah 9 Dzulhijjah, yaitu Yaumul Arafah, ya, hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah saat jemaah haji wukuf di padang Arafah, kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Kata Nabi, puasa di hari Arafah itu menghapuskan 1 tahun dosa yang sudah lewat dan 1 tahun dosa yang akan datang.
tapi pahalanya luar biasa. Insya Allah kalau 9 Arafah itu nanti 28 ini ya. 28 nah, jawabkan. Wal-laili idza yasar, dan malam apabila telah berlalu. Ya, wal-laili dan malam. Allah bersumpah dengan waktu malam. Apakah ini maksudnya masuk waktu malam atau selesai waktu malam? Ya. Para ulama banyak berpendapat yaitu ketika masuk waktu malam. Sepanjang malam itu adalah waktu-waktu yang utama. Kalau bisa kita manfaatkan, ya tetap tidur ya, tidur untuk kesehatan kita, tapi jangan habiskan semua malam untuk tidur. Sebagian lagi mengatakan bahwa walaini idanya saat ini kaitan dengan bulan Dzulhijjah, yaitu malam-malam ketika jamaah haji bermalam di Musdalifah. Jadi kalau jamaah haji kan startnya 9 Dzulhijjah Arafah ya, mereka wukuf di Padang Arafah, ini startnya. Wukuf di Padang Arafah, setelah maghrib mereka bergerak ke Musdalifah ya. Musdalifah itu nama tempat ya, bukan nama artis ya. Tempat Musdalifah itu ya kayak lapangan kita ada burung-burung itu ya. Dalam Al-Quran Musdalifah ini disebutnya adalah Masy'aril Haram. Wa idza afatta min Arafatin fadhkurullaha indal Masy'aril Haram. Ya. Allah menyebutkan Musdalifah itu namanya Masy'aril Haram, tempat syiar yang mulia ya. Itu di Musdalifah. Di sana menunggu waktu zawal tengah malam ya. Lewat tengah malam bergerak lagi menuju Mina ya. Mina untuk lempar jumroh. Sudah masuk tanggal 10 ya. Lempar jumroh ya. Sambil menuju lempar jumroh karena sudah masuk tanggal 10, boleh kita sambil takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sambil menuju Mina lempar jumroh Aqabah, Wusta dan ya tiga jumrah ya. Setelah itu idealnya kita langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi karena banyaknya jemaah haji, itu waktu-waktu lihat ya. Maka diaturlah oleh pemerintah Saudi jemaah dari Indonesia, Malaysia itu waktunya jam sekian. Saya sendiri tidak bisa ketika lempar jumrah pagi di Mina, kemudian kita menuju Masjidil Haram itu nggak tahu ya. Canggih penuhnya orang ya, untuk melaksanakan sholat Id ya. Dan tawaf ifadah, tawaf selesai haji itu tawaf ifadah. Yang penting sudah lempar jumrah itu sudah boleh tahallul, karena tahallul awal kita bercukur, kemudian boleh pakai pakaian biasa. Nanti tahun yang kedua adalah kita melaksanakan tawaf ifadah. Setelah itu baru selesai ibadahnya. Setelah Idul Fitri kemudian mampir di Mina selama ada 2 hari, ada 3 hari. Mau 2 hari boleh. Baik, kepada Allah ya, mohon maaf ini mungkin tidak sampai jam 6 ya, karena ada jalan. Nah, dalam surat Al-Fajr ini nanti dijelaskan tentang orang-orang kuat zaman dulu ya, seperti dijelaskan dalam ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidaklah melihat tentang kaum Ad yang kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud ya, yang kuat dan besar-besar itu kaum Ad ya.
tapi mereka hancur dihancurkan Allah dengan udara. Di dalam surat Al-Ma'arij ya, di dalam surat di juz 30 itu dikatakan mereka ditimpa angin yang tinggi selama 7 hari 7 malam. Di dalam ada al-Imad, yaitu kaum Irak yang memiliki tempat-tempat yang tinggi, ya, bangunan mereka sangat tinggi sekali. Allati lam yukhlaq yang tidak ada sebelumnya kaum yang seperti ini hebatnya, tapi hanya hancur dihancurkan oleh udara. Wa Thamud allati najabu sahra bil wad, dan kaum Thamud yang dia membuat rumah melubangi batu-batu gunung, ya. Dan mereka dimatikan Allah dengan satu kali teriakan malaikat. Wa Fir'aun bil autad, dan Fir'aun yang memiliki pancang tiang-tiang yang tinggi di kerajaannya. Jadi sekuat apapun umat, kekuasaan semuanya akan hancur dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Fatihah ini diakhiri dengan peringatan Allah dan akhir hayat kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena kondisi jiwa ini ada yang disebut mutmainnah, ada yang disebut lawamah. Lawamah yang selalu menyesal. Ada juga jiwa yang amarah bisu, dia senantiasa berbuat buruk. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah dengan perasaan bertetap. Wasaqali ibadi wa taquli jannati. Masuklah ke dalam hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam surga. Semoga kita semua dimanfaatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Demikian, silakan nanti dibaca explore lagi kelanjutannya sendiri, ya. Sekarang sudah banyak hal yang bisa kita pelajari, ya. Semoga sekali lagi kita Syawal ini ujian Syawal, ya, yang penuh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memasuki bulan Ramadan dan bulan Ramadan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.